Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan komentari restoran Padang jual rendang babi. Selama ini rumah makan Padang sifatnya Islami. Semua makanan yang didagangkan bisa dimakan, tidak haram lah ya. Ada restoran Padang dengan rendang babi di wilayah Jakarta Utara. Banyak mendapat komentar negatif, terutama dari anggota DPR. Pak Lijon lah, banyak mengomentarinya yang menyatakan sepertinya merusak nama restoran Padang itu. Selaku warga negara Indonesia, baik orang Padang, orang Jawa, Sunda, bisa membuka restoran ala Padang. Dan juga semua bumbu-bumbu Padang itu untuk membuat rendang dan lain sebagainya, itu merupakan hasil budaya Indonesia itu. Kalau budaya Indonesia, siapapun bisa menggunakannya. Tidak ada masalah. Tidak boleh dibilang orang Padang akan marah, tidak bisa. Karena semua di Indonesia ini bisa membuka restoran Padang tersebut kalau memang dia tahu cara memasaknya. Restoran Padang dengan rendang Padang sudah ditulis restorannya, sudah ditulis di restoran tersebut katanya ini rendang babi, disebut babi, sehingga tidak ada yang salahnya. Kalau sudah disebut rendang babi, berarti tidak menipu dia. Memang benar dia menjual rendang babi tersebut. Jadi sasaran restoran Padang ini dengan rendang babi, sasaran konsumennya non-muslim, antara lain orang Batak, Cina, yang beragama Kristen lah, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kelima agama ini bisa makan daging babi. Apalagi daerah restoran tersebut banyak berpenduduk Cina, makan daging babi. Dan sehingga itu merupakan strategi daripada pemasaran daripada rumah makan Padang tersebut yang berendang babi tersebut. Prinsip beli makanan babi, kalau haram jangan dibeli. Tetapi bila tidak haram, silakan dimakan kalau tidak haram. Orang Minangkabau atau Padang atau Sumatera Barat sudah agak banyak yang beragama Kristen. Dibuktinya sudah ada Injil berbahasa Minang yang bisa makan daging babi. Dan di antara orang Minang ada yang membuka restoran mungkin yang bernuansa makanan babi. Untuk mencari rezeki sah-sah saja. Heran saya restoran Minang dikaitkan ke agama Islam terkait soal haram atau tidak suatu makanan, karena orang Minangkabau ada yang beragama Kristen seperti Riana Solihin dan Injil berbahasa Minangkabau sudah ada. Jadi orang Minangkabau tidak harus beragama Islam dan restoran Padang tidak harus menjual makanan yang halal. Maka karena orang Minangkabau sudah ada yang beragama Kristen, tentu tidak salah membuka restoran Padang dengan rendang babi. Restoran Padang dengan rendang babi dari sudut hukum tidak ada yang salah, dan polisi harus melindungi restoran Padang dengan rendang babi tersebut. Dan itu merupakan budaya Indonesia itu. Itu hasil pemikiran masyarakat Indonesia, yaitu khususnya orang Padang. Karena semua jenis masakan yang ada di Indonesia ini itu hasil budaya Indonesia atau hasil pemikiran rakyat Indonesia itu sendiri. Sehingga semua itu baik bumbunya tersebut itu milik bangsa Indonesia. Siapa pun bisa mengusahakannya untuk mencari rezeki. Harapan saya restoran Padang dengan rendang babi bisa dibuka orang Minang kalau yang sudah beragama Kristen. Hanya saya kalau orang Minangkabau beragama Islam, makanan tidak haram, tidak pantas dijualnya. Seperti rendang babi tidak boleh dijual kalau dia beragama Islam. Tetapi kalau dia yang beragama Kristen, sah-sah saja. Jadi inilah saya lihat adanya restoran Padang yang dengan jenis makanannya ada rendang babi. Di mana babi ini kan untuk agama Islam itu haram. Ya benar memang. Jadi kalau ada restoran itu tersebut menggunakan rendang babi, mungkin sasaran utamanya itu adalah
yang suka makan yang orang yang beragama non-Muslim, antara lain orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, agama Buddha, dan lain sebagainya. Kan banyak itu di Jakarta sana. Dan itu mungkin sasarannya. Dan sehingga tidak ada jadi masalah. Karena itu sifatnya bisnis, mencari rezeki. Kalau memang dia bisa mencari rezeki di situ, tidak ada masalah. Yang penting dia tidak mengganggu orang lain. Karena hal itu kalau memang prinsip beragama, kalau tidak senang sama daging babi, ya jangan dimakan. Ya kalau senang yang silakan makan. Jadi kita tidak boleh melarang ini demi persatuan Indonesia. Harus menghargai sesama budaya Indonesia, tidak boleh memaksakan budaya kita kepada orang lain. Memaksakan harus haram semua. Tidak boleh, kalau namanya orang Padang atau Minang, tidak boleh jual daging babi. Hal itu nggak boleh. Ini namanya orang mencari rezeki, bebas-bebas saja. Dan juga bumbu rendang Padang itu kan hasil budaya Padang. Masuklah itu masalah budaya Indonesia. Siapapun bisa memilikinya. Karena rendang Padang itu memang enak. Sehingga daging babi juga enak. Sehingga kalau disatukan bumbu rendang Padang itu dengan babi, ya tentu mungkin enak ya. Nah, itulah saya lihat. Jadi siapapun bisa berusaha masalah restoran Padang yang jual daging babi atau tidak, asal dia sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu seperti orang Kristen, orang Minangkabau yang beragama Kristen, ya boleh saja dia jual daging babi, restoran Padang ya dengan daging babi. Itu boleh-boleh saja karena orang Kristen dia tidak ada masalah. Tetapi kalau dia orang Minang yang menjual makanan babi, ya tidak boleh, dilarang karena itu haram di lingkungan orang Islam. Sehingga perlu, jadi jangan ditarik-tarik masalah Minangkabau ini ke soal agama, karena Minangkabau ini hanyalah suatu suku ini tidak ada kaitannya dengan agama. Walaupun dia katanya sudah masuk agama Kristen, tetap aja dia orang Padang, karena genetiknya itu adalah tetap dia orang Padang, bukan orang lain itu. Karena dia sudah masuk agama Kristen, lalu dia bukan orang Padang lagi, tetap aja genetiknya orang Padang. Jadi seleranya juga selera makanan Padang dan sebagainya. Hal-hal ini perlu dijelaskan. Karena sampai anggota DPR ada yang membantahnya. Hal ini tidak baik, padahal yang anggota DPR wakil rakyat. Tidak baik komentarnya orang anggota DPR tersebut. Sekian dan terima kasih.